Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah. Usalli wa usallimu ala habibillah Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa ashabihi dawin nufusi zakiyah, amma ba'du. Usi wa iyyakum bittaqwallah faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhan nasu 'budu rabbakum alladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Qala nabiyyuna Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al-mar'u ma'a man ahabba ilaihi yawmal qiyamah, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Al-mukarramun para alim ulama, akhinal kiram rahimakumullah. Setiap diri kita tidak lepas dari nikmat ijad dan imdad. Apa itu nikmat ijad? Dari tiada menjadi ada. Tafakuri bersama 100 tahun ke belakang kita ada di mana, hadirin? Kemudian setelah sekarang ada 100 tahun ke depan kita akan ada di mana? Dari tiada menjadi ada, dan setelah ada menjadi tiada. Ini adalah kekuasaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dialah Allah al-muhyi al-mumit, yang menghidupkan, yang mematikan. Ada cerita, ada orang pensiunan yang sudah tua. Ceritanya jogging di bawah apartemen. Dia buat seperti itu, dia buat olahraga supaya jantungnya sehat, supaya panjang umur. Maksudnya begitu. Dan dalam waktu yang sama, ada seorang pemuda putus cinta, lemah iman. Dia ingin mati saat itu. Maka naiklah dia ke apartemen tingkat tinggi, hadiah mulia. Ke apartemen tingkat yang ketiga. Jadi dalam waktu yang bersamaan, si orang tua di bawah lagi olahraga, lagi senam, pelantat pelintit, begitu pingin jantung sehat panjang umur. Dan di saat yang sama ada anak muda naik ke tingkat yang ketiga, pingin mati saat itu karena dia putus asa, putus cinta. Maka singkat cerita, dia menjatuhkan diri dari atas dengan ucapkan selamat tinggal dunia, selamat tinggal kesengsaraan. Tapi apa yang terjadi, hadirin? Maka dia kalahkan ninggang si orang tua yang lagi jogging di bawah. Begitu hadirin yang mulia, ninggang kasih sepuh anu keur dihandap keur olahraga. Maka ini orang tua nih yang kena itu, ceritanya langsung ia ta'arna ninggang kan acoran nepi ka jantawar, mati seketika. Dan si anak muda, hadirin yang mulia, seakan-akan dia loncat dari atas ninggal kasur nu hipu darada lintuh. Dia hidup, hadirin mulia. Jadi si orang tua yang ceritanya pingin jantung sehat panjang umur malah meninggal, sementara si anak muda yang pingin mati malah jadi tidak meninggal, jadi hidup dia. Siapa yang menghidupkan, hadirin? Siapa yang mematikan, hadirin? La ilaha illallah. Ajib. Di zaman Nabi Sulaiman alaihissalam, ada seseorang yang mana dia datang kepada Nabiullah Sulaiman. Wahai Nabi Allah, saya itu dihadapkan dengan seseorang yang mungkin dia itu adalah orang yang akan merampas nyawa saya. Karena engkau punya mujizat bisa menaklukkan angin, coba terbangkan saya ke negeri Babylon, ke negeri yang jauh. Maka hadirin yang mulia, biiznillah, dengan mujizatnya Nabi Sulaiman, orang itu diterbangkan ke tempat yang jauh, ke negeri Babylon sana. Kemudian Nabi Sulaiman mendatangi orang yang diceritakan orang tersebut tadi.
Setelah ta'arufan ternyata betul makhluk tersebut adalah malaikat maut. Dan Nabi Sulaiman bertanya, kenapa engkau bengong? Aku ini bengong bingung katanya. Dalam tulisan orang tadi matinya di negeri Babylon, tapi ada di sini. Iya, sekarang dia sudah nawar, ada di sana. Cabut aja, meninggal hadirin. Walikulli ummatin ajal, فإذا جاء أجلهم فلا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. Jadi kalau ajal ini sudah datang tidak bisa dipajukan, dipundurkan. Mohon maaf, di desa saya pernah terjadi. Ada orang, hadirin yang mulia, karena ada masalah, dia minum pasta kacun serangga. Tetulus, payah dan pikaidah hirup keneh. La ilaha. Hadirin yang mulia, kemudian kita ini tidak lepas dari nikmat imdad. Dipeliharanya kita, diberi rizkinya kita. Bapak tadi yang jauh-jauh pada datang ke sini, acara sebelum dimulai istirahat. Kalau tidak ada pemeliharaan Allah, penuh itu lubang-lubang dengan semut. Boro-boro eueuh liangan, hadirin, boro-boro aya liangan, eueuh liangan ge, yang namanya semut mah dina ubin ge di bolongan. Tapi karena ada pemeliharaan Allah, maka semut tidak masuk ke telinga kita, penyayang dina ambung urang. Ini semata-mata karena penjagaan Allah yang punya sifat Al-Muhaimin. Hadirin yang mulia, kemudian dikatakan bahwasanya wa ma min dabbatin fil ardi illa 'ala Allahi rizquha. Jadi tidaklah makhluk yang kumarayap di jagat tonggong bumi Allah iya, kecuali Allah jamin dengan rezekinya. Maka di dalam kitab Durratun Nasihin ada orang yang ingin meyakinkan ayat ini. Dia ini tidak akan cari makan, dia ini tidak akan buat asbab untuk mendatangkan rezeki. Cuma saya pingin yakin kebenaran ayat ini, pingin meningkatkan yakin. Ceritanya dia masuk ke dalam gua, diam aja di situ. Ceritanya di luar ada kafilah, ada rombongan. Tiba-tiba hujan turun. Ketika hujan turun, si kafilah itu cari tempat untuk bernaung. Ada gua di situ. Maka masuklah mereka ke situ. Begitu di dalam, ini ada orang, ini kafilah kan bawa bekal. Maka bekalnya dibuka. Maka orang tersebut ditawari, bang makan bang. Dia tidak menjawab, diam saja. Wah, mungkin katanya ini parah dia tidak bisa ngomong acan. Mungkin kedinginan dia, ngadurukan. Maka dinyalakanlah api unggun, hadirin yang mulia. Ditawarin masih tidak mau, akhirnya diambil. Aina sikin, mana pisau-pisau? Dicongkel itu mulutnya hadirin dengan pisau. Ketika dicongkel, barakatak tesurinu, gelo tidak suga. Maaf Pak, saya itu lagi meyakini ayat wa ma min dabatin fil ardi, bukan saya gila. Ternyata betul ketika Allah tetapkan rizki bagi saya, walaupun saya tidak berikhtiar, Bapak maksa mendatangkan rizki karena mulut saya. La ilaha illallah. Hadirin yang mulia, bagaimana pemeliharaan Allah, imdad Allah atas diri kita? Dikatakan air susu bagi bayi Allah Ta'ala telah sediakan sebelum bayi itu lahir. Kajenting susu badag segede bal baliter, tapi lamun rek teu boga anak, sayang. Tapi ketika ini janin udah mulai tumbuh di dalam perut ibunya, hadirin, maka air susu mulai dipersiapkan. Dan dikatakan ketika musim panas, air susu itu rasanya sejuk dalam hadis qudsi. Dan ketika musim dingin, air susu itu rasanya hangat. Tidak percaya, buktikan. Hadirin yang mulia, setiap diri kita ini tidak lepas dari nikmat ijad dan nikmat imdad. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Maka nikmat mana lagi yang akan kau bohongkan? Syekh Lutfi katakan urat saraf dalam tubuh kita ialah dipanjangkan sampai 45.000 kilometer. Dan setiap manusia dibesinan ku 1 miliar bintang. Satu bintang saja padam bagi dia, maka akan terjadi perkara-perkara yang berbahaya bagi dirinya, mungkin stroke dan lain sebagainya. Seluruh makhluk ini berkhidmat atas manusia karena manusia diciptakan untuk akhirat, hadirin.
Maka Syekh Ibnu Athaillah As-Sakandari sampaikan dalam kitab Al-Hikam dalam mutiara hikmahnya, kun bihaqqi rububiyatihi muta'alliqan wa kun bihaqqi ubudiyati mutahaqqiqan. Sambungkanlah hatimu, cantelkeun sing boga rasa atas rububiyah Allah teh ngurus ka diri urang. Sehingga ketika takrir diulang-ulang dan menjadi rasa, maka nanti kita akan mengakui hak ibadah kita kepadanya. Mata melihat pemberian Allah, telinga mendengar pemberian Allah, jantung berdetak, ngompa darah kasak kuliah baya. Ini karena pemberian Allah Subhanahu wa taala, hadirin. Maka kalau ditapakuri Allah teh ngurus orang, istiqomahna ibadah, istiqomahna dakwah tidak menjadi paksaan, justru karu masa. Di kampung kalau ada tetangga hajatan, maka orang itu buru-buru sok muka buku pariribon sabaraha cenah euy nyambunganna ka urang gitu. Di tempat yang 50.000 cenah pap, uluk 50.000 pan duit ladang kalapa tadi geus dipake bayar hutang kumaha injem ngirakeun geus ka hutangan budi. Karena hutangan budi ku sambungan tatangga 50.000 berani berhutang geus sakumaha deui urang ka hutangan jasa, ka hutangan kahadean ku Allah taala. Maka hadirin yang mulia, kalau hari ini kita masih merisaukan urusan rizki, urusan keperluan yang telah Allah jaminkan, yang telah Allah tanggung, kemudian kita tidak merisaukan atas iman kita, yakin kita, hadirin, maka kata Syekh Ibnu Athaillah, dalilun ala intimasi basuratika, itu pertanda buta mata hatinya. Kajen teuing ayeuna teu make kacamata cekas, nempok kanu poek taang, komo kanu gelis ngebarasat, hadirin. Tapi kalau hatinya masih ragu dengan urusan rezeki tanggungan Allah, ari urusan iman teu dipalire, mohon maaf hadirin, dia itu termasuk orang yang buta mata hatinya. Maka satu saat Mu'ad bin Jabal beserta hamba sahayanya Hudzaifah yang namanya Salim lagi ngobrol dengan orang Yahudi. Yahudi itu namanya Malik bin Doib dan Wahab bin Yahuja. Ini Wahab bin Yahuja dan Malik bin Doib, orang Yahudi, membangga-banggakan bahwasanya rumpun yang terbaik itu adalah Yahudi, orang Israel katanya. Dengan disampaikan kelebihan-kelebihan dan keutamaannya, maka Mu'ad bin Jabal minder dan risau. Apa orang teh? Letik orang teh meureun ieu teh. Risau begitu. Hadirin, asbab kerisauannya menjadi asbabun nuzul, turunlah surat Al-Imran ayat 110. Bagaimana jawaban Allah? Kuntum khairu ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Bukan Yahudi, bukan Israel. Is the best people. Manusia terbaik itu adalah engkau, generasi sahabat. Fi'il madi disambungkan hadirin kumullah jeung isim dhamir. Ari fi'il madi teh maknana geus. Jadi bukan proses lagi, kamu itu sudah menjadi manusia terbaik. Karena apa sahabat mendapatkan manusia gelar ini khairu umat terbaik? Karena hadirin yang mulia, karena kerja dakwah, karena amar ma'ruf nahi mungkar, karena buat dakwah cara Nabi. Maka ahli tafsir katakan, kalau sahabat mendapatkan gelar khairu ummah karena kerja dakwah ini, siapapun orangnya walaupun dia bukan sahabat, sampai hadirin sekalian istiqomah dalam ini kerja, pegang ini kerja, terjun dalam ini kerja, maka dia berhak mendapatkan gelar khairu ummah. Kemudian ayat selanjutnya, wa tu'minuna billah. Mananya apa hadirin? Sejatinya iman, aslinya ketaatan, sejatinya yakin, ini akan muncul, akan tumbuh manakala dia buat kerja dakwah dengan betul. Wana saat sampaikan bahwasanya tempat iman ini adalah qalbu. Qalbu ini ibarat muara, sementara aliran-alirannya mata kita, telinga kita, mulut kita. Barang siapa yang banyak berbicara azamat kebesaran Allah, mugibat alam gaib, alam akhirat, alam kubur, alam sirat, dia mudzakarahkan, dia sampaikan. Kemudian banyak berbicara risalat tentang kisah Nabi dan sahabat, mulutnya banyak bicara seperti itu hadirin.
Lain etik-etik bicara teh nyanung deui, ngobrol teh duit deui, usaha deui, musyawarahkeun duit. Hadirin rahimakumullah. Tapi banyak bicara kebesaran Allah, banyak bicara keagungan Allah, banyak bicara cerita-cerita sahabat Nabi, orang-orang soleh, banyak bicara kampung akhirat, imannya akan meningkat hadirin. Allahu Akbar. Kadang dulu ketika karkun ahbab masih sedikit, ketemu di mana saja, rasanya teh saudara persaudaraan itu demikian kuat, begitu loba asa biasa-biasa aja. Bakat loba amal-amal komi ge poho 2,5 jam ge henteu. Padahal hadirin yang mulia, mohon maaf, walaupun Anda ini ambil bagian dalam dakwah, ceritanya masuk data, tapi dia kurang dakwah di makomenya, kurang dakwah ketika intikolinya, hanya banyak bicara dunia saja, tidak banyak bicara kebesaran Allah, imannya hari-hari akan menurun. Tapi kalau banyak bicara kebesaran Allah, kampung akhirat, tanggung jawab agama, imannya akan meningkat. Maka hadirin, sehebat-hebatnya kerja adalah kerja dakwah. Setinggi-tingginya hadirin yang mulia, pengorbanan adalah pengorbanan dalam dakwah. Dan semulia-mulianya harta dan waktu yang dikorbankan, kecuali harta dikorbankan dalam kerja dakwah. Di dalam cerita Isra Mi'raj ini, Nabi dihadapkan kepada satu pemandangan yang bikin Nabi terpukau. Kenapa? Ada orang yang panen, begitu padi dipanen, muncul lagi padinya, anggur dipetik, muncul lagi anggurnya, untung terus. Tidak ada rugi-ruginya, untung terus, panen terus. Maka bertanyalah Nabi Muhammad SAW kepada malaikat Jibril, siapakah mereka? Maka dijawab sama malaikat Jibril, mereka adalah orang yang berjihad di jalan Allah, korbankan hartanya, korbankan waktunya untuk agama, sehingga dilipat ganda pahalanya, untung terus saja yang mulia. Siapa yang ingin untung? Siap 6 bulan insyaallah hadirin. Semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk kerja ini hadirin. Amin. Dan jangan lupa kata Maulana Sa'ad, ini ketika malam-malam berdoalah 3 perkara. Ya Allah, berilah saya hakikat dakwah. Yang kedua, istiqomahkanlah dalam dakwah. Yang ketiga, terimalah dakwah saya. Ya Allah, berilah saya hakikat dakwah. Yang kedua, istiqomahkan saya dalam dakwah. Yang ketiga, terimalah dakwah-dakwah kami. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita. Allah mudahkan untuk kita istiqomah dalam kerja maqami dan intiqali. Niat semuanya insyaallah. Subhanallah bihamdihi subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.